I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minasti, NIM 2215005, kelas BKPI 2A. Di sini saya akan membuat video pembelajaran guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah teori-teori kepribadian, yang dimana dosen pengampunya Ibu Miska Zulfa, SPDI MA. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang teori perkembangan psikososial. Nah, untuk teman-teman agar tahu apa sih perkembangan psikososial, simak video ini sampai habis. Jadi kita masuk ke materi pembahasan, yaitu yang pertama pengertian psikososial, yang dimana psikososial ini pertama kali dicetuskan oleh Erik H. Erikson. Beliau menyebutkan pendekatannya dengan psikososial atau psikohistoris. Perkembangan psikososial merupakan suatu kondisi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial. Perkembangan psikososial menunjukkan pada hubungan yang dinamis atau faktor sosial yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Menurut Erikson, ego sebagai bersifat tak sadar mengorganisir atau mensintesis pengalaman sekarang dengan pengalaman masa lalu dengan pengalaman masa sekarang, yang dimana beliau menemukan 3 aspek ego yang saling berhubungan, diantaranya yaitu ego body, yaitu yang pertama body ego, yang kedua ego ideal, dan yang ketiga ego identity. Yang pertama body ego, yang dimana body ego ini mengarah pada pengalaman diri dengan tubuh atau fisiknya sendiri, sedangkan ego ideal menggambarkan mengenai bagaimana seharusnya sesuai yang bersifat ideal. Sedangkan untuk yang ketiga yaitu ego identity. Ego identity ini gambaran mengenai diri dalam pengaruh peran sebagai individu. Jadi kita masuk ke materi kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi psikososial, di mana memiliki 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri kita sendiri, yang dimana dia tuh kayak contoh, misal kita punya masalah, terus masalahnya itu berat banget, kita tuh nggak bisa ngadepinnya, nggak bisa nyelesain masalah kita, dan dari masalah itu kita merasa tertekan, dan lama kelamaan dari masalah itu yang membuat kita merasa tertekan itu bisa mengakibatkan psikologi kita terganggu. Contohnya kita jadi stres, depresi, terus gak mau makan gara-gara masalah. Pokoknya sangat mengganggu psikologi kita. Dan contoh kedua yaitu kita gak bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tuh lemah dalam mengontrol emosi kita. Seperti kita tuh kayak gimana ya, misal kita punya, pokoknya kita tuh lemah dalam mengontrol.
proses perkembangan psikososial kita. Baik, sekian penjelasan tentang materi teori perkembangan psikososial. Apabila dalam penyampaian materinya kurang jelas, saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar, jadi kita sama-sama belajar aja. Dan apabila ada salah kata selama video ini